semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer ya teman-teman, videonya bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Energi banyak orang, jadi ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya. Oke, kita lihat ya, ini energi kalian. Bagaimana perasaan dia saat ini? Seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Seperti apa saat ini perasaannya ke kamu? Seperti apa perasaannya sama kamu? Weh, ini di awal kartu aja bagus banget loh. Sayang banget dia sama kamu nih. Terlalu kesini ya. Karena kamera aku mungkin beda sama yang teman-teman lihat. Oke, perasaannya dia sama kamu ya. Kuat ya, kuat itu artinya besar gitu loh. Sayangnya ke kamu tuh besar banget. Orangnya juga khawatiran, takut kamu ini menyimpan seseorang di belakang dia. Karena kamu sama dia ini LDR ya, jauh. Dan bingung soal komunikasi. Bener nggak? Kamu sama dia kayak susah banget sih komunikasi, tapi perasaan dia sayang sama kamu. Nih, dia mendambakan pertemuan ya, kepingin jumpa sama kamu. Dan aku ngerasa dia juga ingin sekali menikahi kamu. Rasanya kencang banget, cuman bingung di sini ya. Ini komunikasi aja di kamunya nih, gimana sih kok susah gitu di apa namanya, diajak komunikasi ataupun diajak bertemu. Tapi perasaan dia sampai dengan detik ini ya sayang. Tuh, itu yang menyebabkan dia sering marah dan sekarang males komunikasi sama kamu ya, karena kamu nggak mau bertemu ya. Jadinya dia sama kamu berjarak karena ruwet gitu hubungan kayak gitu. Kepinginnya dia ketemu, nggak seperti apa yang dia pengen gitu loh, apa yang dia impikan, apa yang dia harapkan dalam hubungan ini tuh. Kepinginnya ya ada bisa dekat, bisa mesra, bisa ya apa ya, kayak temu kangen lah. Oke lah kalau setiap hari tidak bisa komunikasi, tapi adalah gitu ya, bisa ada kesempatan untuk bertemu gitu. Dia tidak menuntut selalu harus komunikasi terus, tapi ada waktu buat bertemu, ada waktu buat kalian bisa bersama. Di situ dia lagi apa ya, mendambakan hal yang seperti itu gitu. Itu yang dia kangenin. Meskipun begitu, perasaan dia sama kamu kuat banget. Kepikiran kamu aja ya. Tapi dia gengsi sih kalau buat ngomong, "Oh, saya sayang kamu, saya rindu sama kamu," tuh dia gengsi banget. Dia nggak akan ngasih tahu gitu loh, "Kamu lama nggak ketemu gimana perasaannya?" Diem, nggak bakalan bicara. Tapi kalau udah ketemu sama kamu, nah kamu akan tahu seberapa besar cintanya dia sama kamu, seberapa besar inginnya dia itu sama kamu. Kamu kerasa sama kamu ya, dengan sentuhannya, dengan bertatap mata dekat dia, itu kamu akan merasakan banget. Tapi kalau untuk bicara melalui jarak telepon yang mungkin kamu jauh di mana, dia di mana, ini susah buat kamu mau tahu ya, dan kamu penasaran goda-godain dia, dianya mungkin juga males ya, karena ada beberapa dari teman-teman di sini orang ini orangnya jengkelan gitu. Kalau sering ditanya-tanya suka kesel, nggak mau dia ya. Tapi hubungannya sama kamu bisa dibilang kayak romantis ya, cuman karena komunikasi aja sih sebetulnya di sini yang bikin perih hatinya. Entah kamu entah dia sih yang perih hatinya di sini. Oh, kamu ya. Ini mah kayaknya energi kamu deh yang ketarik. Jadi kamu tuh selalu perih hati kalau tidak berkomunikasi dengan dia. Jangan khawatir ya guys ya. Dia sayang sama kamu gitu loh. Jadi dia tidak menitik beratkan pada komunikasi, enggak. Cuman butuh kepercayaan kamu, butuh support dari kamu ya. Di sini dia setia gitu, dia nggak ada menyembunyikan sesuatu di belakang kamu, dan sampai detik ini juga dia sayang sama kamu ya. Perasaannya kuat sama kamu, bahkan di sini aku rasa juga sama kamu emang apa ya, nafsu gitu loh. Ini lebih ke nafsu ya guys ya, dia sama kamu tuh nafsu dan ada gairah yang besar. Tapi memang
dia sekarang ini memang banyak cemburu sama kamu. Ya dia khawatir kamu menyimpan sesuatu di belakang dia, tapi hal tersebut dia tidak pernah kabarkan, dia tidak pernah ungkapkan ke kamu. Kenapa? Karena dia takut kehilangan kamu ya. Dia masih ingin bersama-sama dengan kamu dan karena kenceng perasaan hatinya, dia hanya bisa menyimpan di dalam batin kebingungan-kebingungan yang ada di dalam hubungan komunikasi antara kamu sama dia. Tapi sejauh ini yang membuat dia kesel itu ya bukan karena, apa ya, sesuatu yang berlebihan, lebih kayak dia khawatir aja gitu, kenapa sih gitu, ada masalah apa sih sama kamu? Soalnya dia kepingin banget ini bertemu, gitu doang ya. Kepingin jumpa sama kamu, ingin meluangkan waktu lah, artinya memang udah lama banget dia kangen, cuman kayak belum bisa obati ya, cuman mungkin melalui, komunikasi aja yang membuat dia ini juga lama-kelamaan, kayak mau mundur guys ya, nggak sepemikiran, nggak sejalan, akhirnya apa, dia seperti ruwet gitu batinnya, apa ditinggal aja ya atau gimana ya, tapi setelah dia lakukan itu ya dia kembali lagi ke kamu karena kepikiran terus. Ya, butuh banget sama kamu, kepikiran lagi, tapi dia juga nggak bisa ngabarin ke kamu, nggak bisa ngasih tahu ke kamu. Khawatir, takut pas nanti dia banyak bawel, dia banyak komplain, kamunya yang menghindar dari dia karena dia sekarang juga masih butuh kamu dan entah kenapa memang kenceng banget jiwa dia perasaannya sama kamu, tapi kayak ada rahasia gitu loh yang kamu sembunyikan yang membuat dia ini kayak curiga aja gitu ya dan kayak berjarak akhirnya kayak ada pemisah gitu. Apa sih sebetulnya yang kamu sembunyikan dari dia? Nggak sepemikiran, nggak sejalan, tapi dia gengsi buat ngomong ke kamunya ya karena dia takut ucapannya, omongan dia ini melukai batin kamu dan akhirnya kalian tidak bersama. Tapi sejauh ini orang ini memang sangat mencintai kamu gitu ya dan dia juga di sini lagi mikirin soal uang. Jadi memang lagi fokus di keuangan, di bisnis yang sedang dia kerjakan saat ini dan kemungkinan besar ya dia kayak usaha sendiri gitu loh guys, berdikari sendiri gitu ya. Dan ada beberapa mungkin yang kerjanya sebagai apa ya, kayak berseragam ya, PNS ya biasanya ya, ataupun perawat gitu, atau dia polisi ya. Dan sosok ini juga kelihatan dari tampilan fisiknya menawan, dia cakep gitu ya dan kamu sama dia memang LDR dan kalian dipisahkan ya karena jarak waktu yang membuat si dia ini nggak apa ya, kayak nggak sepemikiran sama kamu. Kamu juga mikirnya ya udah sih baik-baik aja, nggak usah apa ya namanya, nggak usah nanya yang aneh-aneh gitu ya, kamu sama dia selalu ada gitu, terus kalau dia mau cari kamu ya kamu selalu cepet gitu. Jadi kepinginnya kamu ya dia ngasih kepercayaan lah seperti kamu ngasih kepercayaan sama dia. Tapi iya betul, dia memang percaya sama kamu. Cuman di sini dia kepingin ada pertemuan gitu guys. Ya, kayak udah lama banget gitu kalian nggak ketemu. Dia kepingin ada pertemuan sama kamu. Ya, ada energi dari snake, artinya memang dia susah banget melepaskan kamu. Kayak hubungannya toksik ya, banyak ribut. Ini mungkin aku rasa sih kayak mungkin dia kayak nuntut banget ya apa-apa sama kamu gitu, tapi giliran kamu mungkin susah buat nuntut sesuatu ke dia dan itu juga yang membuat kalian jadi putus nyambung nih dalam hubungan, bahkan dalam komunikasi ya sering diblokir itu juga mungkin karena kesalahpahaman aja sih. Sebetulnya dia sayang sama kamu dan baik hatinya sama kamu. Iya, emang orangnya toksik ya mungkin karena dia pingin diunggulin ya, pingin diistimewain dan ini juga ada energi masa lalu yang membuat dia takut gitu, rasa kecewanya itu ada, takut kamu nggak sayang sama dia gitu, takut dimainin sama kamu, dia nggak mau seperti itu karena jaraknya jauh antara kamu sama dia, sehingga dia tidak bebas pikirannya ya, takut kamu menjalin hubungan dengan orang lain, tapi sampai dengan detik ini dia selalu memperhatikan kamu. Dia peduli banget sih sama kamu ya, karena dia udah sayang tuh di sini, udah jatuh hatinya sama kamu aja dan dia juga punya keinginan untuk menikah sama kamu dan aku rasa memang dia mendambakan pertemuan dan ini mungkin sudah lama kalian tidak bertemu dan meskipun begitu cinta dia kepada kamu kuat banget ya, kamu tempat berlindungnya dia, tempat dia bersandar ya, tempat dia selama ini mungkin berkeluh kesah bukan karena dia
menjadikan kamu tempat dia untuk meluangkan waktu di saat dia punya masalah aja enggak, tapi kamulah yang selama ini membuat dia kuat ya, dan dia nggak akan bisa guys menjauh dan meninggalkan kamu. Dan itu yang terjadi pada dirinya saat ini ya. Oke, jadi seperti ini ya. Overall aku ambil rangkumannya, anjay. Orang ini sayang, sayang banget sama kamu gitu ya. Sayang sekali, dan ini memang dipengaruhi oleh adanya nafsu ya. Ada seks yang kuat di sini, dimana dia nggak bisa lepas ya karena kebutuhan itu terhadap kamu. Dan aku ngerasa orang ini juga memang sangat mendambakan kamu karena energinya kamu itu yang paling cocok dengan dia. Artinya gini, dia sama kamu tuh kok kayak nyaman, ngepas gitu ya, dia nggak pernah kesusahan, nggak pernah menderita hatinya ya, nggak pernah kepusingan. Tapi pada saat dia mencoba menjauh ya karena kamunya mungkin agak susah, mungkin sibuk atau susah untuk diajak bicara gitu, ataupun juga bertemu, di saat dia kangen ya ada aja ulah yang dia buat ke kamu, tapi padahal dia sayang sekali sama kamu. Ya itu karena energi kerinduan itulah yang menyebabkan kalian sering ribut, ada ketidakpercayaan, tapi yang nyatanya dia memang sangat ingin sekali bersatu dengan kamu, ingin adanya pernikahan dengan kamu. Kalaupun kalian saat ini ada menuju ke sana, ini jelas banget bisa, pernikahan itu bisa terjadi ya. Tapi aku ngerasa di sana dia adalah seorang yang bisa dibilang kayak bucin banget gitu. Dia adalah seorang yang bucin banget, yang kamu aja kayaknya akan diatur banget hubungannya ya. Kayak gini, kamu mau deket sama siapa, kamu harus bagaimana, itu kayak harus perizinan dari dia dulu. Kalau dianya nggak ngizinin, dianya nggak kasih kamu buat ya melakukan kesukaan yang seperti kamu mau, ya ya udah gitu ya, dia bakal marah sama kamu dan menjauh. Bahkan kalau paling parahnya dia akan mutusin kamu dan benar-benar akan menolak kamu untuk jadi pasangan dia. Tapi sejauh ini kamu bisa mengendalikan dia, itu yang aku lihat. Makanya sampai detik ini dia sama kamu tuh masih jalan. Walaupun ya komunikasi udah jarang ya, tetapi perasaan dia nggak pernah hilang. Selalu mikirin kamu, selalu ketergantungan sama kamu. Kenapa ya? Karena dia sayang. Tapi disinilah yang membuat kalian ini nggak bisa romantis, nggak bisa akur, karena ada konflik ketidakpercayaan ataupun cemburu yang muncul di dalam komunikasi kalian, dan sehingga membuat dia ini kan selalu terlihat kepingin baik ya di mata kamu, dan dia selalu menampakkan bahwa dirinya adalah siapa. Jadi dia selalu bilang kalau dia ini orang penting, orang hebat. Terus ya di saat dia harus membutuhkan kamu, dia harus menurunkan harga dirinya, egonya itu nggak mau dia gengsi gitu loh. Padahal dia sayang banget, ketagihan banget sama kamu, kecanduan banget sama kamu. Tapi karena dia mikir dia siapa, dia kayak gimana, saya ini siapa loh, masa saya kayak gitu. Itu yang membuat dia jadi ego, nggak mau ngehubungin kamu lebih dulu. Jadi maunya nungguin kamu duluan. Ntar kalau kamu udah duluan baru deh dia beraksi seperti apa yang dia mau, pikiran yang dia ingin sampaikan, perasaan yang ingin dia sampaikan, seperti itu. Di awal-awal begitu gitu loh ya, dia maunya diduluin terus, tapi nanti kalau udah kamu duluan ya dia pasti akan banyak apa namanya, melakukan seperti apa yang dia mau ke kamu gitu ya. Dan selama ini ya membuat kamu putus nyambung dan membuat dia tidak pernah meninggalkan kamu adalah energi itu, dimana dia memang mendapatkan kebutuhan dan apa yang dia inginkan ini ada di kamu. Bukan karena dia nggak laku guys ya, oh, orangnya banyak yang suka, banyak sekali yang suka sama dia. Cuman dia emang udah ketergantungan, gimana ya guys ya, sama kamu tuh bener-bener melekat gitu loh, susah buat dia juga. Hal yang mungkin kepikiran sama dia juga, kenapa sampai sejauh itu ya dia punya rasa sama kamu. Kayak terkunci, nggak bisa mencintai orang lain. Kayak di mata dia orang lain tuh biasa aja ya, cuman kamu yang membuat dia ini berdebar-debar, berbunga-bunga, ya panas hati. Apalagi kalau lagi kangen itu bikin detak jantungnya ini nggak karu-karuan ya, kangen ya harus harus bisa ketemu, kalau enggak ya bicara, ngobrol, ataupun juga visi gitu ya. Cuman ya mungkin di kamunya agak susah yang membuat dia akhirnya suka mengartikan sendiri, yang pada akhirnya kalian tuh jadi nggak akur
gitu ya. Sampai dengan detik ini perasaan dia sayang sama kamu, dia berharap juga ada kebaikan di dalam hubungan ini dan ada sampai ke pernikahan ya, dan hubungan kalian ke depannya akan seperti apa, sama aja polanya begitu. Yang penting ada, sisihkan waktu gitu untuk bertemu, karena di situ doang sih sebetulnya, perkaranya muncul masalah ini ada ya, karena nggak pernah ketemu. Kalau komunikasi sih dia masih bisa fine-fine aja ya, udah nggak bakalan mungkin satu hari full, 3 kali atau seminggu bisa setiap hari, itu kayaknya dia udah nggak mikirin itu, yang penting asal kamu ada waktu ataupun juga bisa berjumpa, nih orang kuat banget emang. Emang dia juga kalaupun kamu nggak ketemu sama dia, kamu kemana gitu ya, kamu tugas kemana atau kamu sibuk bekerja dengan banyak job, dia nggak bakalan marah sih, asal jelas aja, asal bisa kasih kabar atau visi gitu ya. Mungkin dia tipe orang yang, sering kangenan ya, kecanduan sih sama kamu gitu, ih kamu baik banget, perhatian banget, dan dia suka sama kamu karena kamu rapi, harum, cakep gitu, dan aku rasa memang kamu ini, apa ya, tipe idaman banget, makanya dia di sini jatuh hati sama kamu, nggak bisa kemana mana lagi. Gitu, kesan pertama ketemu sama kamu aja udah bikin dia nggak bisa move on. Itu keinget terus sama dia ya, jadi pas ketemu itu terus kebayang-bayang sampai dengan detik ini. Makanya kalaupun ketemu di sini akan tambah erat hubungannya sama dia. Cuman ya gitu ya, kamu mungkin juga nanti akan kayak karma gimana ya, kamu entar kebalikannya yang kangen terus sama dia ya, kecarian terus, dan nanti pasti bakal bertanya-tanya kenapa nggak pernah hubungin padahal dia sibuk gitu ya. Dia sibuk bekerja, dia sibuk dengan aktivitasnya, dan dia juga sedang memperbaiki kehidupan dia terutama di finansial dan di karirnya. Ya, tahun ini tahun yang bagus sih buat kalian berdua. Aku lihat hubungannya sama kamu juga nggak ada putus ataupun juga tidak ada berakhir ya. Cuman mungkin dikurangi cemburunya, curiganya, dan mulai carilah waktu untuk bisa bertemu. Karena hubungan ini tuh kayak butuh ketemu gitu. Orang nggak ketemu aja kuat kok, gimana ketemuan ya. Orang ini sangat bergantung sama kamu. Itu yang aku lihat guys, dan kita cek ya perasaan kamu sama dia seperti apa. Kayak banyak beban di kamu ini. Apa ya, mungkin kamu masih belum bisa percaya dengan hubungan kalian ya di sini. Entah kamu mungkin ada tanggung jawab lain atau kamu punya pasangan. Jadi di sini jalannya agak lambat ya, mungkin di kamunya ya. Tapi kamu juga sebenarnya ingin sih hubungan ini ada kebahagiaan dan terjadi sesuatu yang mengembirakan ya di kedepannya nanti, dan kamu juga berharap dia tidak meninggalkan kamu karena kamu masih ada perasaan juga ke dia. Cuman kamu kayak masih ada beban di sini. Entah kamu punya pasangan atau kamu punya masalah apa ya, dan kamu jadi nggak fokus ke dia. Mungkin kamu punya permasalahan di keuangan ataupun juga kamu mungkin susah buat mencari waktu bisa bertemu dengan dia ya, karena kamu udah ada pasangan gitu ya. Kamu mungkin juga susah untuk mencari jalan keluar untuk bisa bertemu dengan dia. Akhirnya apa? Kamu memilih buat mundur sih. Ya, di sini aku rasa ya bukan karena apa ya, bukan karena mungkin kesalahan fatal di dia ya, tapi kamu juga punya yang nggak bisa kamu kasih tahu ke dia ya. Ini bisa juga finansial ataupun juga waktu yang tidak bisa kamu berikan kepada dia karena kamu sudah ada pasangan. Seperti itu ya guys. Tapi kedepannya akan seperti apa sih kamu sama dia? Nih, masih akan berkomunikasi guys tuh. Karena ini nggak akan putus, walaupun di sini agak susah komunikasi ataupun jarang-jarang, tapi nggak akan putus di sini. Justru aku bilang langgeng sih hubungannya gitu. Ini tergantung bagaimana kamu sih bersikap kepada dia. Kalau kamu benar-benar menutup diri dan menyudahi gitu ya kisah cinta ini, ya dia juga akan mundur, nggak akan maksa. Karena dia juga tahu selama ini kan kamu juga yang memberikan kesan bahwa kamu ini tidak ada siapa-siapa ya. Dan dia juga seharusnya memang tidak bersalah di sini, karena yang dia tahu ya kamu tidak dengan siapapun gitu ya. Dan orang ini single parent, dan salah satunya juga ada yang sudah punya pasangan, tetapi mungkin hubungannya ini terbilang
apa ya, kalau aku rasa sih dia nih kayak serius sama kamu, ya dan kamunya aja mungkin belum siap untuk bisa bersama dengan dia. Paham ya teman-teman ya? Sampai dengan detik ini dia sayang, tapi kalau kamunya mungkin ada orang lain dan dia tahu ya dia bakal hengkang gitu dari hubungan ini. Ya karena dia memang sangat berambisi buat dapetin kamu. Kalaupun ya kamu menyetujui dengan ajakan dia untuk menikah ya dia senang. Lahir batin dia senang karena inilah keinginannya dia. Selama berjalan hubungan dengan kamu ya dia memang ingin sekali menikah dengan kamu gitu. Jadi kemungkinan besar ya ada masalahnya ya mungkin di teman-teman masih rahasia ini hubungannya. Jadi nggak jelas, dia di sini juga jadinya apa ya namanya ya, bingung gitu. Tapi dia memang apa ya namanya ya teman-teman tuh menghindari konflik. Jadi nggak pernah nanya-nanya, nggak pernah cari tahu gitu. Yang jelas dia cuman butuh ya kamu ada terus buat dia, terus bisa ketemu, yang jelas dia kamu masih perhatian aja, dia nggak akan pernah sih meninggalkan dan mengecewakan kamu. Ya karena dia sampai sekarang juga bingung buat ninggalin kamu, kayak sudah ketergantungan, nggak tahu caranya bagaimana untuk lepas dari kamu. Energimu mengikat dirinya dia, semangatnya dia, sehingga dia tidak mampu berbuat apa-apa gitu ya. Kayaknya dia tuh kayak ini loh teman-teman, semacam, sudah apa ya, sudah percaya banget lahir batin sama kamu, tuh sudah dalam banget cintanya, terus dia nggak apa ya, dia nggak peduli misalkan ya kamu ini siapa, kamu ini bagaimana, udah kayaknya sekarang-sekarang ini dia sedang mempersiapkan jiwanya untuk mengetahui hal yang sebenarnya gitu. Kalaupun kamu udah punya pasangan, dia udah siap gitu mendengarkan itu. Dan itu pun belum tentu akan membuatnya akan pergi dari kamu. Kalau kamu mungkin ya akan pergi meninggalkan dia ya karena kamu bingung di sini. Kamu juga nggak bisa meninggalkan pasangan kamu. Mungkin dia adalah kriteria terbaiknya kamu. Cuman di dianya di sini nggak akan bisa. Akan susah buat dia nih buat ngelupain kamu. Ya, orang udah gimana ya kayak dia ini udah mikir-mikir gitu, kalau nanti beneran ternyata nggak bisa ketemu udah punya pasangan, wah gimana ini ya gitu ya, apa yang bakalan gue lakukan gitu. Yang ada ya dia kebingungan memang saat itu ya, dan dia nggak bisa memutuskan karena dia masih butuh kamu gitu, dan ini akan menjadi penderitaan sepanjang umurnya dia ya, karena orang ini nggak tahu kenapa susah loh buat dia membenci kamu, buat dia move on dari kamu, heran gitu loh, nggak bisa lari gitu dari kamu. Padahal banyak cara buat dia ninggalin kamu, yaitu kan dia bisa ingat-ingat gimana perlakuannya kamu ya. Kamu nggak bisa ketemu, ya nggak bisa teleponan, padahal udah ya, pasti berakhir gitu hubungannya. Tapi dia nggak bisa. Kayak, nanti pasti ada kesempatan, nanti pasti ada nih eh, jalan, pasti nanti besok-besok bisa, jadi kayak gitu terus. Ya ini yang membuat dia sampai sekarang ya stuck di kamu, nggak pergi kemana-mana. Ya sosok yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu, ya kamu dan dia masih akan tetap bersama, masih akan tetap berkomunikasi. Dan aku rasa memang dia sudah jatuh hati ke kamu terlalu dalam, terlalu besar ya, membuat dia juga susah kehilangan cara untuk bisa menjauh dari kamu karena merasa udah kamu itu bagian dari jiwanya. Kamu tuh udah kayak ini ya guys ya, belahan jiwanya dia. Gimana ya, kalau cuman sebelah aja kan dia nggak bisa hidup ya, tapi kalau ada kamu ya udah hidupnya lengkap dan bahagianya mungkin bertambah dari biasanya, dari sebelumnya. Dan sampai dengan detik ini dia kepingin banget sih ngajak kamu nih merit ataupun bertemu, ingin dikenalin sama orang tuanya. Kalaupun dia di sini sudah punya pasangan ya guys ya, kemungkinan besar ini mungkin saja ya, di sini aku rasa kamu akan menjadi mungkin orang keduanya gitu. Karena orang ini nggak bisa ngelepasin kamu, tapi kalau dia single parent, dia ingin membawa kamu, mengenalkan kamu kepada keluarganya. Nah, ini tinggal nunggu kepastian dari kamu, apakah kamu masih bersedia bersama dengan dia, apakah kamu tidak punya siapa-siapa. Itu aja sih sebenarnya yang harus segera dia ketahui gitu. Kalau enggak ya
sampai nanti, sampai ke depan ini, sampai 2025 ini selesai ya masih terus bersama. Ya orang kamu twin flame juga sih buat dia. Dia ngerasa kayak ini cinta yang berbahaya. Dia ngerasain loh. Setiap kali mungkin komunikasi sama kamu kok kayak susah banget sih gitu ya. Tapi dia juga nggak bisa menghindar karena pikiran dan perasaan dia kok ada mengingat kamu terus, bingung ya. Dia untuk mencari cara buat dia tidak ingat kamu juga dia masih sayang sama kamu dan nggak mau membuang apa yang ada tentang kamu ke orang dia sayang banget sih, makanya dia bingung nih. Kalaupun sampai kejadian kamu udah punya orang nih, dia bingung di sini. Nggak bisa guys, energinya nggak bisa ninggalin kamu, itu yang terjadi. Dia berharap banget nih kamu bisa ngasih ke apa ya namanya ya, keputusan gitu akan seperti apa ke depan nanti. Kalau dia sendiri sih sudah siap ya lahir batin untuk menikah sama kamu, tapi di kamunya gimana gitu guys. Oke, seseorang yang tidak berkomunikasi dengan kamu ini dia akan kembali sih komunikasi sama kamu nanti ya, dan hubungannya ya akan baik-baik aja, cuman ya ajakannya untuk menikah ini yang sedang dia bingungkan. Kenapa kamu selalu menolak, kenapa kamu selalu menjaga jarak gitu kalau setiap kali diajak untuk menikah. Tapi kalaupun dia saat ini memiliki unek-unek dan juga kayak udah ngerti mungkin kamu udah punya pasangan, tapi dia sengaja tidak mau menanyakan itu ya karena dia takut hubungan ini selesai dan dia juga takut buat kehilangan kamu. Dan ini energi inisial yang saat ini mencintai kamu. Oke teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video. Sehat selalu, panjang umur, dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin. Bye bye semuanya.